Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Cheesy Bites akan melakukan wawancara dengan pengusaha yang serupa. Kenalkan, nama saya Rian Maulana. Nama saya Dapat Jawan Artadi. Saya Maharani sebagai owner dari Olahan Eyang. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah posisi nilai unit ada di pasaran? Kalau untuk nilai unik sebenarnya nggak jauh dari umumnya ya, dari sekitaran yang sama-sama jual stick. Sebenarnya kita lebih meningkatkan dari rasa dan kemasan. Kalau misalkan dari rasa tuh ada sedikit resep yang dapat membedakan sama penjual stick di pada umumnya lah. Selanjutnya, siapa target pelanggan Anda dan bagaimana cara Anda mencapai mereka? Kalau target sih sebenarnya untuk semua kalangan. Biasanya sih saya mengejar target di mahasiswa ya, karena kebetulan saya juga seorang mahasiswa. Jadi tempat saya mempromosikannya di sekitaran kampus gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk untuk semua kalangan juga, para pekerja, siswa-siswa sekolah, itu banyak juga sih yang beli gitu. Selanjutnya, di manakah kita bisa memperoleh bahan-bahan untuk memproduksi sistem tersebut? Kalau bahan baku tuh biasanya kita di supply ya dari supplier. Kadang kalau misalkan ada beberapa bahan kita beli dari pasar gitu, atau enggak tapi kebanyakan sih dari supplier sih kita dikirim. Lalu, bagaimana cara memastikan kualitasnya? Kalau untuk memastikan kualitasnya, kita lebih mengutamakan di saat pembuatannya. Jadi saat pembuatan itu kita quality controlnya harus benar-benar terjaga. Kita harus memperhatikan dari awal pembuatan, bikin adonan, terus pengemasan itu dipastikan harus higienis. Selanjutnya, berapa harga jual stick ya? Mas, bagaimana strategi yang kita gunakan untuk tetap berkompetitif dengan penjualannya? Kalau untuk harga sih dari mulai 14.000 sampai ke 16.000 itu tergantung varian rasa ya. Kita kan di sini jualnya ada varian keju, original dan pedas. Itu kalau misalkan dia original itu di 14.000, kalau misalkan di keju itu 16.000, dan kalau di pedas itu 15.000. Kalau misalkan untuk meningkatkan target ya, itu saya menjualnya secara online sih, jadi berkompetitif dengan yang lain juga. Meningkatkannya dengan cara selain memasarkan di sekitar, kita juga menjualnya secara online. Jadi orang-orang bisa merasakan, bukan orang sekitar kita doang, jadi orang-orang di luar kota juga bisa merasakan gitu. Baik, selanjutnya, kapan Anda pertama kali mulai memproduksi cheese stick? Sebenarnya kalau misalkan memproduksi itu udah dari 5-6 tahun yang lalu, tapi baru dikembangin bangetnya tuh dari pas COVID tuh 2020 ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda untuk membedakan merek dari pesaing? Kalau untuk merek kita ngambilnya kan dari kata yang orang-orang tuh jarang pakai kata itu gitu. Karena berhubung kita pakai resep dari turunan ya, jadi kita pakai nama Olahan Eyang. Olahan Eyang itu kan Eyangnya tuh udah berarti kalau itu tuh turun-temurun gitu kan resepnya. Nah, selain dari nama, kita juga membedakannya dari kemasan. Kalau misalkan biasanya orang-orang jual pakai kemasan plastik, kita biasa pakai toples atau ya tergantung permintaan sih. Biasanya kalau misalkan untuk reseller tuh mereka mintanya di pakai pouch plastik gitu.
Oke, pertanyaan selanjutnya, apa strategi pemasaran yang Anda gunakan untuk meningkatkan kesadaran merek? Untuk kesadaran merek kita dengan membuat legalitas ya, kayak kita tuh dari Cistik si olahan eyang ini kita mendaftarkan halal. Kebetulan baru keluar halalnya dan kita sekarang lagi proses PYT. Dan untuk strategi pemasaran tuh kan kita memasarkannya secara online dan secara langsung juga. Jadi orang-orang tuh kalau misalkan tahu kalau misalkan si Cistik olahan eyang ini udah halal dan berlegalitas, jadi mereka kan kayak percaya gitu, lebih percaya untuk membelinya, untuk untuk mengkonsumsinya gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi di pasaran dan bagaimana cara Anda untuk mengatasinya? Untuk kan sekarang tuh banyak ya yang jual sistik juga. Ya kalau misalkan untuk apa tadi teh? Tantangannya biasanya sih harganya kalau kita misalkan jauh maksudnya nggak jauh sih, kayak orang-orang tuh jualnya 10.000 tapi kita jual 12.000, tapi kita menjamin dari rasa, dari kemasan, dari pembuatan juga kita terjamin lah gitu. Jadi itu sih yang dapat membedakan fisik di pasaran yang lain. Tapi untuk mengatasinya kayak kita terus mempromosikan aja sih, karena ya orang-orang tuh orang-orang tuh membeli karena kalau misalnya mereka nggak membeli produk kita tuh berarti kita bukan masuk pasarnya mereka gitu kan. Jadi dengan meningkatkan kualitas produk kita, ya itu yang bikin kita membedakan dari produk lain gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Anda mengukur keberhasilan usaha Anda? Bagaimana? Cara Anda untuk mengukur keberhasilan usaha Anda? Tetap optimis sih, karena rezeki tuh nggak bakalan ketukar ya. Terus kitanya harus tetap bekerja keras ya, kayak mempromosikan tiap hari. Terus kita ikut bazar di apa sih, kayak tempat-tempat terbuka gitu kan. Kayak misalkan saya tuh sering ikut bazar kayak di dinas-dinas kayak gitu kan. Ya paling kayak gitu sih. Untuk sukses tuh kan nggak butuh nggak instan ya. Jadi kita harus bekerja keras, optimis, terus ya kita juga lebih meningkatkan produk kita gitulah. Jadi ya gitu kan. Ya, terima kasih untuk wawancaranya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Ya.